warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Hedi. Materi kali ini adalah kita akan membahas tentang e-health, telehealth, dan telemedicine. Jadi bagaimana tiga terminologi ini dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Sebagai pengantar, mengapa bidan itu harus melek digital begitu ya? Indonesia itu sedang melakukan transformasi sistem kesehatan besar-besaran. Teknologi bukan lagi pilihan, namun juga menjadi pilar utama di dalam pelayanan masa depan. Pilarnya adalah pilar ke-6 tentang transformasi kesehatan Indonesia, yaitu teknologi kesehatan dan bioteknologi. Apa sih tujuannya? Kenapa kita harus melek digital? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan jangkauan layanan kesehatan dari kota besar hingga daerah terpencil. Dan perlu kita pahami bersama, teknologi itu tidak menggantikan peran bidan, tetapi memperluas jangkauan tangan bidan untuk menyelamatkan lebih banyak ibu dan bayi. Kita akan membahas tentang konsep ya. Ada 3 terminologi di sini yang akan kita bedakan. Yang pertama adalah e-health atau electronic health, kedua adalah telehealth, dan ketiga adalah telemedicine. E-health itu adalah payung besar yang dimana lingkupnya mencakup semua penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesehatan, mulai dari sistem, administrasi, dan bahkan pengelolaan data. Telehealth ini adalah layanan jarak jauh berfokus pada edukasi dan pelatihan. Kemudian ada telemedicine. Telemedicine ini adalah layanan klinis spesifik yang melingkupi pengobatan dan diagnosis kuratif jarak jauh. 3 terminologi ini sering dianggap sama, namun memiliki cakupan yang berbeda. Secara garis besarnya, kita akan tarik bahwa electronic health adalah infrastrukturnya, telehealth adalah layanannya, dan telemedicine adalah tindakan medisnya. Kita akan membahas tentang konsep electronic health. Secara definisi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara luas untuk mendukung kesehatan. Tidak selalu melibatkan pasien secara langsung, tetapi bisa menjadi pondasi sistem. Komponen utama di dalam electronic health ini adalah rekam medis elektronik, kemudian SIM-RS ataupun SIMPUS, kemudian Satu Sehat, itu adalah platform integrasi data kesehatan nasional. E-health ya, dalam konteksnya kebidanan adalah mengubah tumpukan berkas kertas menjadi data digital yang mudah diakses, aman, dan terintegrasi. Konsep yang kedua adalah telehealth atau layanan kesehatan yang secara umum atau luas, begitu ya. Secara definisi, telehealth adalah penyampaian layanan kesehatan, edukasi, dan informasi kesehatan jarak jauh, melingkupi aspek non-klinis. Contoh dalam pelayanan kebidanan adalah promosi kesehatan melalui webinar atau edukasi kehamilan via Zoom atau media sosial. Kemudian, telehealth juga bisa di-apply dalam pelatihan bidan, yaitu seminar secara daring untuk update ilmu kebidanan. Dalam hal administrasi, bisa dalam bentuk rapat koordinasi antar tenaga kesehatan secara daring. Ya, jika Anda memberikan edukasi AC eksklusif melalui video call, maka Anda sedang melakukan telehealth. Konsep yang ketiga adalah telemedicine, yaitu layanan klinis jarak jauh. Secara definisi, telemedicine adalah pemberian layanan klinis spesifik meliputi diagnosis, pengobatan, konsultasi medis oleh tenaga profesional di mana jarak menjadi faktor kritis. Contoh misalkan dalam penerapan layanan kebidanan ada telekonsultasi, konsultasi keluhan fisik dengan dokter spesialis objin via aplikasi. Kemudian ada juga teleradiologi, pengiriman hasil USG dari bidan desa ke dokter spesialis misalnya. Kemudian monitoring klinis, yaitu dalam hal ini adalah pemantauan detak jantung janin jarak jauh. Yang menjadi pembeda utama ya antara telehealth, e-health, dan telemedicine
kita fokus di telemedicine begitu ya. Telemedicine itu berfokus pada penyembuhan ataupun kuratif dan diagnosis medis. Secara komparasi, Anda bisa melihat e-health, telehealth, dan telemedicine pada layar, ya, pada tabel berikut. Apa sih tujuan dan manfaat dari implementasi 3 terminologi tadi? Setidaknya ada 4. Kita ingin mewujudkan yang namanya equity di dalam aksesibilitas, keadilan dalam aksesibilitas. Untuk menjangkau daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Sehingga ibu-ibu yang ada di pelosok bisa konsultasi pada ahlinya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi waktu dan biaya. Tentu dalam hal ini adalah dalam hal mengurangi waktu tunggu di vaskes dan biaya transportasi pasien. Kemudian yang ketiga adalah untuk mewujudkan yang namanya continuum of care, yaitu pemantauan kesehatan ibu, kesinambungan dari hamil hingga nifas. Dan terakhir adalah pemberdayaan pasien dengan menggunakan aplikasi, ya, sehingga ibu hamil bisa mandiri di dalam memantau kesehatan janin. Beberapa penelitian telah memberikan konklusi ataupun kesimpulan penggunaan teknologi terbukti meningkatkan kepatuhan minum tablet tambah darah dan deteksi dini risiko tinggi. Kita lihat ekosistem Indonesia, bahwa Indonesia sekarang sudah bertransformasi menuju Satu Sehat, ya, platform Satu Sehat yang dimana dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengintegrasikan ribuan aplikasi kesehatan yang terfragmentasi ataupun terpecah menjadi satu platform terpadu. Data terintegrasi di dalam satu rekam medis nasional, dan data ini dikumpulkan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, apotek, ataupun lab. Data akan dikirim ke dalam Satu Sehat platform sehingga data bisa dilihat di Satu Sehat Mobile, yaitu aplikasi yang bisa masyarakat download ataupun unduh dan bisa melihat begitu ya datanya, historinya. Dan untuk profil untuk nakes, ya, bisa melalui Satu Sehat SDMK. Sehingga untuk tenaga kesehatan dalam hal ini adalah bidan, data-data itu tidak perlu diinput berulang kali di aplikasi yang berbeda. Pertama adalah e-cohort KIA. Dulu kita lihat dan kita mengalami bahwa pencatatan kesehatan ibu dan anak dilakukan secara manual menggunakan buku cohort. Sedangkan sekarang sudah bertransformasi menjadi pencatatan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir secara digital. Fungsi utamanya tentu menghadirkan notifikasi otomatis jadwal kunjungan atau ANC, kemudian pemantauan risiko tinggi secara real time, dan pelaporan data wilayah kerja yang cepat. Kemudian ada juga aplikasi Bundaku Sehat. Ini adalah aplikasi telehealth begitu ya, yang dimana bahwa aplikasi ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan kualitas kesehatan ibu. Aplikasi ini mengintegrasikan pencatatan kesehatan, deteksi risiko, dan pemantauan mandiri. Nah, secara ilmiah, ya, aplikasi ini sudah diteliti terjadi peningkatan kepatuhan minum tablet tambah darah secara signifikan dan adanya fitur pemantauan gerak janin. Di aplikasi yang intervensi begitu ya, itu 86,7% itu rutin memantau dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan aplikasi Bundaku Sehat ini, itu hanya sebanyak 60%. Dengan kesimpulan bahwa teknologi digital itu ternyata secara langsung meningkatkan perilaku kesehatan yang positif bagi ibu hamil. Nah, bagaimana implementasi telehealth, telemedicine, dan e-health dalam praktik kebidanan sehari-hari?
Telehealth biasanya digunakan untuk promosi kesehatan, yang dimana bidan membagikan video edukasi tanda bahaya kehamilan ke grup WhatsApp ibu hamil sebagai contoh. Kemudian untuk telemedicine itu dalam bentuk kolaborasi. Contoh misalnya bidan di desa melakukan konsultasi video dengan dokter spesialis obgyn untuk membaca hasil CTG pasien gawat darurat. Walaupun dalam hal ini bidan dibekali gitu ya kemampuan untuk membaca hasil CTG tersebut, namun untuk kebutuhan klinis maka yang bisa atau berwenang untuk menegakkan diagnosis adalah dokter spesialis. Kemudian dalam hal electronic health ya, contohnya adalah setelah pelayanan bidan menginput data pemeriksaan ke e-cohort yang terhubung langsung ke Satu Sehat, sehingga tidak lagi dicatat secara manual. Itulah implementasi 3 terminologi yang kita bahas hari ini, yaitu telehealth, telemedicine, dan electronic health. Walaupun demikian ada tantangan implementasi 3 konsep ini di Indonesia. Yang paling utama adalah kesenjangan digital. Ya, adanya infrastruktur internet yang belum merata di daerah 3T. Ya, pasien lansia atau ekonomi rendah mungkin tidak memiliki smartphone seperti masyarakat yang muda begitu ya. Kemudian literasi digital ini juga masih terkendala. Salah satunya adalah kesiapan SDM, yaitu bidan senior yang mencoba untuk beradaptasi dari kertas ke digital ini sepertinya agak susah. Dan tentunya ada juga dari aspek kemampuan pasien begitu ya, untuk menggunakan aplikasi kesehatan juga berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah tentang keamanan data, bahwa perlindungan privasi data medis pasien itu harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada risiko kebocoran data pribadi dan ini kita perlu waspada. Ya, setiap vendor, setiap pengembang aplikasi kesehatan, terutama dalam layanan kebidanan harus memperhatikan aspek ini. Nah, apa peluang masa depan? Ya, ada 4 dalam hal ini. Layanan kesehatan ke depan akan lebih tentu dikembangkan lebih lanjut begitu ya, dengan penggunaan IoT dan alat-alat kesehatan yang sifatnya bisa dikenakan oleh pasien itu sendiri atau ibu hamil sendiri. Salah satu contoh adalah alat pemantau detak jantung janin yang bisa digunakan di rumah, jadi seperti Doppler portable begitu ya, yang bisa dipakai, dibeli, dipakai, digunakan oleh ibu hamil di rumah masing-masing. Kemudian nanti datanya akan terkirim otomatis ke bidan ataupun fasilitas kesehatan. Kemudian adanya pengembangan ataupun integrasi dengan artificial intelligence, di mana salah satu contohnya adalah analisis risiko preeklamsi dini berbasis data historis. Kemudian adanya pemberdayaan pasien yang meningkat, yaitu pergeseran dari pasien pasif menjadi partisipan aktif yang sadar terhadap datanya. Dan tentunya adalah kolaborasi tanpa batas. Sekarang rujukan kasus gawat darurat bisa dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Untuk menjadi bidan masa depan, ingatlah bahwa teknologi bukanlah pengganti sentuhan kemanusiaan dalam kebidanan, melainkan alat untuk memastikan setiap ibu dan bayi mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan terbaik. Sehingga, apa yang bisa Anda lakukan, yaitu meningkatkan literasi digital, adaptasi dengan aplikasi baru, dan tentunya jaga keamanan data pasien. Siap berinovasi untuk kesehatan ibu dan anak? Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.